Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Purnamawati, mahasiswi Universitas Balai Bandung dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini, teman-teman saya dan saya tentunya ingin menjelaskan sedikit pengetahuan tentang zakat dan PSAK 109. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada definisi zakat. Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata zakat yang kalau dirangkaikan pada kalimat yaitu sesuatu itu bertambah dan tumbuh, atau bisa pula tanaman itu tumbuh, dan pada yang lain seperti perniagaan itu tumbuh dan berkembang. Definisi zakat sebagai madah atau pujian dapat pula dilihat dari firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu memuji dirimu suci. Kalau ia bermakna pembersihan, maka secara kasat mata, hisiah, atau secara makna bisa dilihat pada Quran Surat As-Sams ayat 9. Maka beruntunglah bagi orang yang menyucikannya, yakni menyucikannya jiwa dari segala kotoran. Pengertian zakat secara umum. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, jompo, dan semacamnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mampu wajib mengeluarkan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat, karena hukum zakat ini adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan sangat rinci berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan sunnahnya. Dalil-dalil yang menerangkan tentang zakat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil-dalil soal berzakat, diantaranya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Al-Maidah ayat 55, At-Taubah ayat 5, 34 dan 35, Al-Mu'minun ayat 1-4, dan An-Naml ayat 2-3. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang zakat tersebut. Di dalam Al-Hadis ada beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang zakat, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok-pokok iman ada 5 perkara, yakni persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadan. Pengertian zakat berdasarkan PSAK 109. Definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Tinjauan tentang organisasi pengelolaan zakat atau bisa juga disebut dengan OPZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Masalah pengelolaan zakat dan organisasi pengelolaan zakat atau OPZ pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun, karena undang-undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka undang-undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
penelitian dilakukan menggunakan PSAK nomor 109, yaitu menerangkan tentang akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Basnas telah sesuai dengan PSAK nomor 19 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan. Basnas atau berikut badannya atau bagan struktur. Yang pertama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kebawahnya lagi ada Zakat, Infak dan Sodako, ZIS. Kebawahnya lagi ada akuntansi zakat, terus ke laporan keuangan, dan yang terakhir PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sodako. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Zakat Amil Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Basnas tersebar hampir di setiap tingkatan daerah, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri LAZ. Wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3, liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Yang kedua, zakat mal atau harta. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulinya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi, tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadan. Zakat mal terbagi menjadi 3, yaitu zakat penghasilan, zakat pertanian, dan zakat perniagaan. Hikmah dan manfaat zakat. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan dalam bab mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat muzaki maupun penerimanya mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat zakat tersebut dibagi menjadi 6, antara lain: 1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk mendorong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama jami'i antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan memiliki kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan dari keluarganya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Muhammad Fahrul, yaitu hikmah
dan manfaat zakat. Yang keempat yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Dan yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan sebagian hak orang lain dari hak kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267 dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang terakhir, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan oleh Al-Quran. Sumber-sumber zakat secara terperinci. Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis, menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya ada 4 jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Penerimaan dana zakat yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, penerima zakat harus diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima sebagai penambah dana zakat. Terjadi apabila jika dalam bentuk kas diakui sebesar kas yang diterima, jika dalam bentuk non-kas diakui sebagai harga pasar. Kedua, penerima zakat langsung dibagi atau diklasifikasikan menjadi dana amil dan dana zakat sesuai dengan kebijakan atau pengungkapan. Yang ketiga, apabila pemberi zakat atau muzaki menentukan orang, entitas, atau mustahik yang menerima, maka seluruh penerimaan zakat diakui sebagai dana zakat dan disalurkan sesuai dengan permintaan dari muzaki. Yang keempat, apabila pemberi zakat atau muzaki menentukan program atau kegiatan yang menerima, maka seluruh penerimaan zakat diakui sebagai dana zakat dan disalurkan sesuai dengan program atau kegiatan tersebut. Penyaluran dana zakat, penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat apabila jumlah kas yang diserahkan dan jumlah aset non-kas yang tercatat. Yang terakhir, penyaluran zakat kepada mustahik didasarkan pada kebijakan, program, atau kegiatan. Orang yang wajib berzakat. Yang pertama, Islam, berarti mereka yang beragama Islam, baik anak-anak ataupun yang sudah dewasa, berakal sehat. Yang kedua, merdeka. Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Dan yang ketiga, memiliki satu nisab dari satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Mustahik zakat atau orang yang menerima zakat ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga rikob, yang keempat orang yang terlilit utang atau gorib, yang kelima adalah mu'alaf, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut juga musafir, dan yang terakhir adalah amil. Orang yang tidak boleh menerima zakat ada 4, yaitu orang kaya, orang yang berkecukupan atau mempunyai harta mencapai 1 hisab. Yang kedua, orang yang kuat, yang mampu berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan agama Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, bapak, ibu, atau kakek nenek. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan materi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.